Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah bonus reading kamu. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu ketika kamu nonton reading ini. Oke, menarik ya sejauh ini. Baik, kita bahas satu-satu. Ini adalah sosok perempuan, bisa jadi kamu ya, kalau kamu perempuan, sosok perempuan signifikan di hidup kamu, misalnya ibu, temen, kakak, adik, lalu bisa juga gini. Kalau misalnya kamu lebih dominan energi maskulin, kamu mungkin bisa kayak attract gitu, orang dengan energi feminin ya. Aku jadi kayak ada yang mau mengatakan sesuatu nih. Karena apa? Di sini ada heart ya. Ini adalah kartu yang menggambarkan suatu situasi yang berhubungan dengan hati kita. Situasinya seperti apa nanti kita konfirmasi lebih lanjut. Dan ini berbicara tentang yang pertama. Ya, kalau sisi positifnya adalah ini berbicara tentang kemakmuran, tentang multiplikasi, apa yang kita kerjakan gitu berkali-kali lipat hasilnya. Tapi sisi negatifnya gitu, ini berbicara tentang ada hal di hidup kita yang perlu kita lihat. Yang pertama mungkin kita bisa jadi nggak mau lihat gitu atau denial ya. Denial atau kita memang nggak sadar gitu bahwa hal ini ada di hidup kita. Kita bahas dari kartu yang ini, siapakah sosok perempuan ini? Kalau kamu yang lebih dominan maskulin, kamu akan attack orang ini sih, karena ini sesuatu yang berhubungan sama hati, ya. Atau ada suatu dinamika antara kamu dan sosok ini. Eight of Swords, Devil, Five of Swords, kan ada suatu dinamika yang berhubungan dengan hati kamu, tapi ini vibe-nya agak berat ya, karena yang pertama, ini berbicara tentang kebuntuan dalam berpikir atau merasa keadaannya kamu kayak terjebak dalam suatu situasi, kamu buntu, kamu nggak bisa melihat jalan keluar karena terjadi sesuatu antara kamu sama orang ini. Ini bisa hubungan romantis, bisa juga tidak ya, karena ada konflik dengan sosok perempuan signifikan ini di hidup kamu. Di sini ada Five of Swords. Five of Swords itu kan berbicara tentang konflik, argumen, lalu gesekan, drama, ego. Karena Five of Swords itu kan menang kalah sama aja, kedua belah pihak merasakan efeknya ya. Dan ini mungkin sesuatu kayak apa ya, love-hate relationship, ini udah berlangsung lama. Atau kalau misalnya ini hubungan romantis kayak hubungan yang on off gitu ya, sebentar baik, sebentar enggak, sebentar lari, terus balik lagi, karena di sini ada devil. Atau ini berbicara tentang aspek lain di hidup kamu ya. Yang perlu kamu lihat, di sini kan tadi udah aku bilang, ada sesuatu di hidup kamu yang perlu kamu lihat, karena sebenarnya itu udah nggak baik buat kamu dan mungkin bikin energi kamu berat karena devil ini berbicara tentang sesuatu yang toksik, bisa hubungan, bisa ada perilaku tertentu di hidup kita yang mungkin aku pernah bilang ya, kalau sesuatu hal itu kebanyakan jadinya nggak baik buat kita. Contoh kayak alkohol itu kan kalau sekali-sekali ya udah nggak apa-apa, tapi kalau kita kebanyakan atau ketergantungan bahkan jadi nggak baik buat kita, terutama kalau bisa juga gini, kecanduan cinta gitu, kita nggak bisa kalau nggak punya pasangan. Ada loh yang namanya kecanduan cinta. Jadi misalnya kamu nih nggak bisa nih kalau nggak punya pasangan. Kenapa? Di sini ada sesuatu yang hubungannya sama hati kamu ya. Atau kayak aku mendapatkan ini ya, mendapatkan vibe ini. Jadi gini, sebenarnya hubungan kalian kayak udah on off gitu ya. Kamu tahu bahwa hubungan ini udah gak sehat, tapi kamu gak mau melepaskan hubungan ini atau orang ini, karena yang tadi aku bilang, kamu ketergantungan sama orang ini, kamu gak bisa gak punya pasangan. Karena devil juga bisa berbicara tentang codependent relationship. Ada apa dengan hati kamu? Gengsi. Oke, agresif. Menarik ya. Kartu ini seharusnya jadi vibe yang menyenangkan ya. Tapi karena konfirmasinya energinya berat gitu. Kenapa? Di sini ada lagi satu kartu yang berbicara tentang gengsi, protektif sama hatinya. Berhati-hati supaya nggak terluka lagi. Dengan Knight of Swords di sini, Knight of Swords itu kan seharusnya kartu yang berbicara tentang maju terus pantang mundur, fokus sama apa yang kita mau. Berani mulai aja dulu. Tapi di sini ada sesuatu kayak apa ya? Knight of Swords ini kan selain berbicara tentang dedikasi, maju terus pantang mundur juga berbicara tentang sesuatu yang agresif. Ada orang yang agresif atau ada dinamika hubungan yang agresif. Karena yang satu protektif sama hatinya atau hati-hati dengan hatinya. Yang tadi aku bilang, karena ada yang agresif, mungkin kata-katanya kasar, mungkin abusive juga kayak mukul, tapi
kayak nggak bisa lepas, atau kamu tahu sebenarnya udah nggak baik tapi nggak mau dilepas. Dan pesannya buat kamu adalah Empress. Empress itu adalah kartu paling self love ya. Selain berbicara tentang abundant, Empress itu berbicara tentang self love. Sebagian dari kamu nih aku melihat gak bisa lepasnya karena kamu udah berumah tangga sama orang ini ya. Gini, mungkin alasan kamu anak gitu. Ini ada yang perlu mendengarin ya. Alasan kamu anak, tapi anak kamu juga bisa melihat bahwa hubungan ini udah gak sehat dan jadinya malah bikin dia trauma gitu. Bahwa ibunya lebih memilih, atau salah satu lebih memilih untuk bertahan dalam sebuah hubungan yang udah gak sehat. Jadi dia punya mungkin trauma tertentu, mungkin punya konsep tertentu tentang sebuah rumah tangga atau tentang sebuah hubungan ketika dia udah besar nanti. Dan ini sebuah reminder untuk kamu bahwa kamu harus memilih diri kamu terlebih dahulu, atau sayang diri kamu terlebih dahulu. Kalau misalnya hubungan ini udah gak sehat, sebaiknya ya udah tinggalkan gitu. Memang rasanya nggak mudah meninggalkan sesuatu yang udah familiar buat kita, tapi ketika kita berani memasuki sebuah zona yang nggak familiar buat kita, di situ transformasi terjadi. Di situ ada posibilitas tanpa batas ya. Bahkan mungkin kamu melihat sebuah dunia yang bahkan kamu nggak lihat sebelumnya. Tapi dimulai dari self love dulu, diri kamu dulu. Oke, yang ini. Dan ini vibe-nya kayaknya lebih kepada hubungan ya, melihat sebuah hubungan atau melihat dinamika kamu dalam suatu situasi yang sebenarnya kamu udah tahu kamu perlu ngapain. Karena apa? Eight of Swords ini kan berbicara tentang kayak stagnansi, penjara yang cuma ada di kepala kita. Sebenarnya kita bisa keluar kok dari stagnansi itu, atau situasi yang terlihatnya keruh banget. Enggak. Eight of Swords itu berbicara bahwa kamu yang memberi batasan pada diri kamu. Sebenarnya batasan itu bisa kamu dobrak. Satu lagi, mungkin kamu nonton ini bakal sebel ya sama aku, tapi gini, kan kamu semua punya kehendak bebas. Kalau aku membaca energi ini, berarti ada yang perlu denger. Dan kalau kamu mau sebel sama aku sebagai reader ya nggak apa-apa. Yang penting pesannya udah aku sampaikan. Yang aku bilang ya, sesuatu yang udah stagnan ini berada dalam hubungan kamu atau rumah tangga kamu, bisa jadi twin flame, bisa jadi karmik ya. Karena dinamikanya tuh kayak mirip gitu loh, triggering, membawa kita dalam sebuah fase transformasi ketika keluar dari situasi atau hubungan itu. Tapi ketika kita berani memilih diri kita terlebih dahulu, berani memilih sebuah zona yang gak familiar buat kita, disitulah proses transformasi terjadi, disitulah kamu akan menuju four of wands kamu, kebahagiaan kamu yang sesungguhnya, perayaan, fondasi, stabilitas yang bukan dibangun di atas ilusi. Ya, kadang kan menurut aku sih gini, kadang kita perlu dipentokin dulu berkali-kali baru kita benar-benar bisa ngelihat sebuah situasi dengan jernih. Dan gini, proses menyayangi diri kamu itu mungkin gak akan langsung terjadi dalam semalam. Knight of Pentacles perjalannya pelan. Tapi gini, aku selalu bilang, dengan Knight of Pentacles ya di sini dia berada di ketinggian, tapi dia bisa kayak biasa aja gitu, kayak nggak kesulitan dalam bernafas. Dan aku melihat kamu seperti itu, kamu adaptif, kamu kuat, kamu bisa dengan segala perubahan, segala proses transformasi, menemukan diri kamu berkali-kali ditemukan dengan situasi yang berbeda-beda, orang-orang yang berbeda-beda, dengan konflik atau dinamika yang berbeda-beda, tapi kamu selalu bisa beradaptasi dan kamu selalu jadi orang yang lebih baik, lebih kuat, lebih bijak. Jadi King of Cups ya, proses kamu memulihkan diri kamu juga bisa gitu membantu orang lain memulihkan dirinya, atau kamu membawa energi healing dengan keberadaan kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.